Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Yusuf Irwanto, NIM 19111727. Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem informasi restoran. Pertama-tama ada latar belakang. Latar belakangnya adalah karyawan sebuah restoran Barokah mengeluh karena beban kerja yang terlalu berat. Jumlah pembeli yang datang terlalu banyak dan membuat karyawan kewalahan melayani pembeli, sehingga dibutuhkan beberapa karyawan agar pelayanan bisa lebih cepat. Pembeli juga mengeluh karena pelayanan yang terlalu lama. Deskripsi sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Selanjutnya, pemodelan proses. Di pemodelan proses ini ada konteks diagram. Konteks diagram berawal dari customer yang memesan pesanan. Selanjutnya akan diambil oleh waiters. Nah, setelah ada di waiters akan menginput pesanan yang dibeli customer tadi ke sistem informasi. Nah, selanjutnya akan menuju ke dapur untuk memproses pesanan tersebut. Nah, setelah dapur selesai memproses pesanan tersebut, menuju ke bagian kasir. Nah, di bagian kasir ini akan menerima informasi dari customer berupa pesanan. Nah, setelah itu kasir akan menghasilkan input transaksi. Lalu customer akan menerima detail transaksi tersebut. Lalu di bagian administrasi akan membuat laporan tentang pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya ada jenjang diagram. Di jenjang diagram itu ada yang pertama, data pemesanan, 2 penjualan, 3 pembelian, 4 laporan. Nah, di laporan ini terdiri dari yang pertama laporan keuangan, laporan penjualan, lalu laporan pembelian. Selanjutnya DFT level 1. DFT level 1 yang pertama ada data pesanan. Data pesanan terdiri dari data pesanan itu. Selanjutnya di data pesanan akan diproses oleh waiters. Kedua, penjualan. Di penjualan itu ada data transaksi. Selanjutnya akan menghasilkan data penjualan yang akan diproses oleh administrasi. Yang ketiga, pembelian. Di pembelian itu ada data belanja yang menghasilkan data belanja. Selanjutnya akan diproses oleh administrasi itu. 4, laporan. Di laporan ini terdiri dari pesanan yang menghasilkan data pesanan. Kedua, penjualan yang menghasilkan data penjualan. Lalu yang ketiga ada pembelian yang menghasilkan data belanja. Nah, di laporan ini akan menghasilkan data pesanan yang akan diberikan ke customer. Selanjutnya ada DFT level 2. Di DFT level 2 itu ada laporan keuangan yang berasal dari pesanan, lalu jadi data transaksi, lalu menjadi laporan keuangan yang akan diberikan ke administrasi. Yang kedua ada laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan berasal dari penjualan, lalu menjadi laporan penjualan yang akan diserahkan ke administrasi. Ketiga ada laporan pembelian. Di laporan pembelian ini dari pembelian lalu jadi laporan pembelian yang akan diserahkan ke administrasi juga. Selanjutnya ada pemodelan data. Di pemodelan data berawal dari customer ya, yang mengalis pesanannya lalu diberikan ke waiters. Nah, di waiters ini ada ID waiters dan nama waiters. Setelah itu, waiters memberi list pesanan ke dapur.
Nah, di dapur ini terdapat nama pesanan, nama pegawai dapur, lalu ID pegawai dapur. Selanjutnya akan diproses yang terdiri dari nama pesanan dan jumlah pesanan. Nah, setelah diproses akan diberi ke customer. Nah, selanjutnya customer dan kasir akan melakukan transaksi. Nah, di transaksi ini terdiri dari nomor transaksi dan nama pesanan. Lalu di kasir terdiri dari nama pegawai kasir dan ID pegawai kasir. Selanjutnya menuju ke administrasi. Nah, di administrasi ini terdapat data transaksi tadi. Selanjutnya data karyawan, gaji karyawan, data admin. Selanjutnya mockup. Di sini di bagian awal terdapat data login yang pertama akan disuruh mengisi ID terlebih dahulu dan password. Setelah itu klik login. Nah, pertama di bagian kasir dulu. Nah, kasir akan pegawai kasir akan melihat tampilan homepage seperti ini, dan selanjutnya dapat mengakses bagian menu, transaksi, laporan, dan juga logout. Nah, di bagian menu terdapat pemilihan pesanan. Nah, caranya dengan mengeklik pilih pesanan ini yang berupa drop down ini ya. Nah, di sini terdapat beberapa menu-menu ya. Di sini memilih nasi goreng dan minumannya teh. Lalu klik beli. Nah, setelah memilih menu tadi akan masuk ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini bisa melihat pesanan yang berupa nama pesanan, harga, dan nomor meja. Terus selanjutnya masuk ke menu laporan. Nah, di menu laporan ini terdapat tanggal jualnya, lalu nama pesanan, harga, dan jumlah jual. Nah, di sini ya, nasi goreng teh seharga segini dijual masing-masing satu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian owner. Nah, di bagian owner ini homepage masih sama. Yang membedakan adalah menunya, yaitu laporan keuangan, laporan penjualan, laporan pembelian. Di laporan keuangan terdapat tanggal, keterangan, dana masuk, dan dana keluar. Nah, di bagian keterangan itu ada pendapatan bulan Juni, membeli alat memasak, membeli meja dan kursi. Selanjutnya ada laporan penjualan. Laporan penjualan ini terdapat nama pesanan, harga, dan jumlah jual. Ini sama seperti yang menu laporan yang ada di bagian kasir tadi ya. Selanjutnya ada laporan belanja. Nah, di laporan belanja ini ada keterangan dana masuk dan dana keluar. Nah, di sini keterangannya berupa membeli bahan-bahan untuk memasak sebesar 300.000. Selanjutnya ada UI struktur. Di sini berawal dari sistem informasi, lalu ada login page yang tadi ya. Nah, di login page ini terbagi dua, yaitu ada yang bagian kasir, ada juga untuk kasir dan untuk owner. Nah, di kasir ini terdapat menginput pesanan dan melakukan transaksi. Nah, selanjutnya owner terdapat laporan keuangan, laporan penjualan, dan laporan belanja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.